Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Virga Ayu Ibrahim, jurusan Biologi, Prodi Pendidikan Biologi. Ingin menjelaskan atau berbagi tentang struktur bentang alam dan faktor-faktor perubahan bentang alam. Nah, oke, di sini pertama, bentang alam struktural merupakan kenampakan morfologi yang pembentukannya dikontrol sepenuhnya oleh struktur geologi daerah yang bersangkutan. Struktur yang dominan merupakan struktur sekunder atau struktur yang terbentuk untuk setelah bantuannya ada. Nah, struktur-struktur ini dapat berupa sesar, lipatan, dan kekar. Nah, pada kenampakan peta topografi, yang dapat digunakan untuk interpretasi daerah tersebut adalah merupakan bentang alam struktural antara lain pola penyaluran. Nah, pola-pola khusus yang ada pada daerah menunjukkan adanya struktur yang bekerja pada daerah tersebut, misalnya sungai yang membelok tiba-tiba atau adanya pola trellis dan subdendritik. Kemudian linemen atau pola kelurusan dalam hal ini dapat ditunjukkan dari penampakan penggunaan ridge, lembah bukit yang bisa diinterpretasikan adanya struktur geologi yang bekerja. Nah, kemudian yang ketiga, bentuk bukit, lembah. Yang keempat, perubahan aliran sungai. Nah, di sini ada macam-macam bentang alam struktural. Nah, pertama itu struktur mendatar. Struktur mendatar yaitu pada daerah yang berstadia tua dijumpai kenampakan bukit sisa yang berupa mesa dan butte. Yang membedakan kedua morfologi itu adalah mesa memiliki ukuran yang lebih luas dari butte. Butte berasal dari bahasa Prancis yang memiliki arti bukit kecil. Nah, bukit kecil yang dimaksud adalah bukit yang termencil, memiliki sisi yang terjal. Butte sangat mencolok akibat dari terpencilnya bukit itu berada. Biasanya dia berada dalam udara, kemudian yang dalam udara yang kering. Nah, umumnya datar berlapis-lapis karena butte merupakan hasil dari sedimentasi. Butte memiliki jenis batuan yang resisten sehingga butte tahan terhadap erosi. Nah, butte memiliki lereng yang curam. Pada badan butte ditemukan hasil dari sayatan-sayatan hasil erosi. Butte memiliki suatu karakter yang sama. Nah, dengan mesa karena memiliki proses pembentukan yang sama, namun memiliki suatu ciri yang membedakan perbedaannya antara lain yaitu, nah, pada butte memiliki ketinggian tinggi, sedangkan pada mesa itu rendah. Nah, pada luas dataran pada puncak pada butte sempit, sedangkan pada mesa itu luas atau lebar. Butte terbentuk akibat erosi dan pelapukan, di mana mulanya terangkatnya permukaan oleh proses tektonik. Munculnya permukaan yang memiliki berbagai jenis batuan tersebut membuat terjadinya suatu proses diferensiasi batuan, adanya batuan yang tidak resisten, sehingga batuan yang tidak resisten itu tererosi oleh angin maupun terlapukan. Nah, sehingga pada akhirnya batuan yang tidak resisten tersebut hilang dan sampai pada batuan yang resisten, di mana batuan yang resisten membentuk suatu bukit kecil yang menjulang tinggi dengan luas yang kecil. Kemudian ada struktur miring. Nah, pertama itu pusta memiliki scrap slope yang lebih curam, sedangkan deep slope-nya relatif landai pada arah sebaliknya sehingga terlihat tidak simetri. Sudut lerengnya kurang dari 30 derajat. Nah,
Di sini ada Hochberg, sudut antara kedua sisi relatif sama kira-kira lebih dari 30 derajat slope, dan deep slope hampir sama sehingga terlihat simetri. Kemudian ada struktur lipatan, struktur anticline dan syncline. Nah, kemudian ada struktur patahan. Pada morfologi dapat berupa triangular facet, merupakan salah satu penampakan oleh proses bentang alam struktural di mana dicirikan adanya aliran-aliran air pada suatu bidang miring, di mana aliran tersebut membentuk segitiga. Nah, proses di mana terjadinya suatu struktur aliran seperti itu diakibatkan oleh awal mula terbentuknya suatu bidang miring, di mana pada permukaan bidang miring tersebut adanya garis gerus akibat proses sesar. Dalam morfologi ini terbentuknya pola penyaluran distribusi sehingga dari pusat menyebar sehingga akibat aliran air yang membentuk seperti gambaran garis membentuk segitiga. Kemudian sini faktor-faktor perubahan bentang alam mulai dari lempeng tektonik hingga erosi dan deposisi dapat membentuk dan memengaruhi bentang alam. Oke, sekian dulu materi dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Virga Ayu Ibrahim, jurusan biologi, prodi pendidikan biologi. Ingin menjelaskan atau berbagi tentang struktur bentang alam dan faktor-faktor perubahan bentang alam. Nah, oke, di sini pertama, bentang alam struktural merupakan kenampakan morfologi yang pembentukannya dikontrol sepenuhnya oleh struktur geologi daerah yang bersangkutan. Struktur yang dominan merupakan struktur sekunder atau struktur yang terbentuk untuk setelah bantuannya ada. Nah, struktur-struktur ini dapat berupa sesar, lipatan, dan kekar. Nah, pada kenampakan peta topografi, yang dapat digunakan untuk interpretasi daerah tersebut adalah merupakan bentang alam struktural antara lain pola penyaluran. Nah, pola-pola khusus yang ada pada daerah menunjukkan adanya struktur yang bekerja pada daerah tersebut, misalnya sungai yang membelok tiba-tiba atau adanya pola trellis dan subdendritik. Kemudian linemen atau pola kelurusan dalam hal ini dapat ditunjukkan dari penampakan penggunaan ridge, lembah bukit yang bisa diinterpretasikan adanya struktur geologi yang bekerja. Nah, kemudian yang ketiga bentuk bukit, lembah, yang keempat perubahan aliran sungai. Nah, di sini ada macam-macam bentang alam struktural. Nah, pertama itu struktur mendatar. Struktur mendatar yaitu pada daerah yang berstadia tua dijumpai kenampakan bukit sisa yang berupa mesa dan butte. Yang membedakan kedua morfologi itu adalah mesa memiliki ukuran yang lebih luas dari butte. Butte berasal dari bahasa Prancis yang memiliki arti bukit kecil. Nah, bukit kecil yang dimaksud adalah bukit yang termencil, memiliki sisi yang terjal. Butte sangat mencolok akibat dari terpencilnya bukit itu berada. Biasanya dia berada dalam udara, kemudian yang dalam udara yang kering. Nah, umumnya datar berlapis-lapis karena butte merupakan hasil dari sedimentasi. Butte memiliki jenis batuan yang resisten sehingga butte tahan terhadap erosi. Nah, butte memiliki lereng
yang curam. Pada badan but ditemukan hasil dari sayatan-sayatan hasil erosi. But memiliki suatu karakter yang sama. Nah, dengan mesa karena memiliki proses pembentukan yang sama, namun memiliki suatu ciri yang membedakan perbedaannya antara lain itu. Nah, pada but memiliki ketinggian tinggi, sedangkan pada mesa itu rendah. Nah, pada luas dataran pada puncak pada but sempit, sedangkan pada mesa itu luas atau lebar. But terbentuk akibat erosi dan pelapukan, di mana mulanya terangkatnya permukaan oleh proses tektonik. Munculnya permukaan yang memiliki berbagai jenis batuan tersebut membuat terjadinya suatu proses diferensiasi batuan, adanya batuan yang tidak resisten, sehingga batuan yang tidak resisten itu tererosi oleh angin maupun terlapukan. Nah, sehingga pada akhirnya batuan yang tidak resisten tersebut hilang dan sampai pada batuan yang resisten, di mana batuan yang resisten membentuk suatu bukit kecil yang menjulang tinggi dengan luas yang kecil. Kemudian ada struktur miring. Nah, pertama itu kuista memiliki scrap slope yang lebih curam, sedangkan dip slope-nya relatif landai pada arah sebaliknya sehingga terlihat tidak simetri. Sudut lerengnya kurang dari 30 derajat. Nah, di sini ada hogback, sudut antara kedua sisi relatif sama kira-kira lebih dari 30 derajat scrap slope, dan dip slope hampir sama sehingga terlihat simetri. Kemudian ada struktur lipatan, struktur anticline dan syncline. Nah, kemudian ada struktur patahan. Pada morfologi dapat berupa triangular facet, merupakan salah satu penampakan oleh proses bentang alam struktural, di mana dicirikan adanya aliran-aliran air pada suatu bidang miring, di mana aliran tersebut membentuk segitiga. Nah, proses di mana terjadinya suatu struktur aliran seperti itu diakibatkan oleh awal mula terbentuknya suatu bidang miring, di mana pada permukaan bidang miring tersebut adanya garis gerus akibat proses sesar. Dalam morfologi ini terbentuknya pola penyaluran distribusi sehingga dari pusat menyebar, sehingga akibat aliran air yang membentuk seperti gambaran garis membentuk segitiga. Kemudian sini faktor-faktor perubahan bentang alam mulai dari lempeng tektonik hingga erosi dan deposisi dapat membentuk dan memengaruhi bentang alam. Oke, sekian dulu materi dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.